Selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Rolando Anter, Sarjana Teologi dari Gedung Gereja Gemim Sion Madidir Ure, mengajak kepada saudara-saudara yang boleh terjangkau dengan pengeras suara ini, maupun yang menyaksikan lewat tayangan Facebook, lewat akun Facebook multimedia Gemim Sion Madidir Ure, untuk beribadah bersama-sama memulaikan segala tugas, kerja dan tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Mengawali akan ibadah ini, mari kita menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab oleh karena kasih dan kemurahan-Mu lah, sehingga kami boleh lagi menikmati hari yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dan saat ini Bapa, ketika kami akan menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini, maka kami pun datang beribadah kepadamu sebagai suatu bentuk ungkapan syukur dan juga sebagai suatu bentuk permohonan serta harapan kami untuk penyertaan kasih Tuhan di dalam kami menjalani hidup ini. Dan lewat ibadah di saat ini Bapa, kami akan membaca dan akan merenungkan sebagian dari berita firman-Mu. Diberkatilah akan firman-Mu ini, sehingga firman ini yang akan selalu menyertai kehidupan kami dimanapun kami pergi dan kami berada, dalam segala tugas aktivitas yang kami jalani, terlebih di sepanjang hari ini. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, dan berfirmanlah di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-8. 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata seperti ini, Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom Aleichem. Saudara-saudara, tema perenungan kita di pagi hari ini yaitu mengenal kasih karunia Tuhan Yesus. Berbicara tentang kasih karunia Tuhan, maka sungguh tak dapat terselami dalamnya akan kasih karunia Tuhan. Terkadang kita tidak mampu untuk mencernanya dari pemikiran sebagai manusia biasa. Pengenalan kita akan kasih karunia Tuhan memberi pengaruh yang sangat-sangat besar di dalam kehidupan kekristenan kita. Saudara-saudaraku, saat kita memegang konsep kasih karunia Tuhan yang kurang kita pahami, maka terkadang kita sering merasa lelah di dalam menjalani kehidupan kekristenan kita. Namun di sisi lain, saat kita memegang konsep karunia Tuhan yang Tuhan beri bagi kita, terkadang juga membawa kehidupan kita yang merasa diri atau menganggap remeh dan asal-asalan saja di dalam menjalani kehidupan ini. Pengenalan yang sungguh-sungguh akan kasih karunia Tuhan akan mempengaruhi bagaimana kita hidup dan juga bagaimana menerima orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudaraku, kita sebagai orang Kristen sering hidup di dalam kasih karunia, tapi sikap kita tidak menunjukkannya. Kasih karunia Tuhan yang sudah kita terima seharusnya adalah sebagai dasar di dalam kita mengasihi dan memberi pertolongan kita kepada orang lain. Tuhan ingin agar kita mengenal kasih karunia-Nya. Tuhan ingin kita mempelajarinya dan kemudian mengalaminya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, kasih karunia adalah ketika Allah dengan cuma-cuma mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Segala sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan dengan kekuatan kita sendiri. Segala sesuatu yang tidak bisa kita bayar. Segala sesuatu yang tidak layak kita dapatkan. Dan di sini kasih karunia menawarkan apa yang sangat dibutuhkan manusia, di mana hanya Tuhan yang dapat memberikannya. Dalam bacaan firman Tuhan ini kita melihat bahwa Paulus menulis bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, dalam hal ini yaitu Yesus dengan sukarela bersedia menjadi miskin demi umat manusia, namun ia merendahkan dirinya untuk menjelma menjadi manusia dan hidup di antara manusia yang berdosa. Ia yang ditinggikan di sorga menjadi hina di bumi. Ia yang bersinar terang sebagai Tuhan di sorga mengambil rupa manusia biasa di bumi. Ia menciptakan segala sesuatu agar supaya boleh memperoleh keselamatan yang kekal. Dan ia yang tidak mengenal dosa bersedia untuk menanggung dosa-dosa umat manusia.
Melalui semua pekerjaan kasih karunia-Nya, semua orang yang percaya kepadanya akan menjadi kaya dalam segala sesuatu, termasuk di dalamnya kaya secara rohani, kaya dalam segi materi, kaya dalam segi pemberian kasih, tidak didasarkan pada iri hati, tidak didasarkan pada rasa ingin menang sendiri, tidak didasarkan pada pengejaran ketenaran diri sendiri. Tetapi ketika kasih karunia itu ada, maka kehidupan yang utuh yang mau kita beri bagi Tuhan, bagi hormat kemuliaan namanya, mengerjakan kerja pelayanannya dengan sungguh-sungguh, tanpa memperhitungkan segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Paulus memberikan gambaran contoh jemaat Makedonia agar supaya dia mau melihat apakah orang-orang Korintus yang telah menerima bagian kasih karunia daripada Tuhan mampu untuk menggerakkan hati dan melihat mereka yang membutuhkan pertolongan dan memberikan bantuan. Namun bukan hanya sekedar memberikan bantuan, tetapi juga memberikan sesuatu dengan sukarela, memberikan sesuatu dengan penuh keikhlasan. Di sini dikatakan keikhlasan kasih kamu, agar supaya apa yang kita beri pun diterima dengan penuh sukacita dan menjadi sesuatu yang berarti di hadapan Tuhan. Karena kita tidak mengejar kesombongan secara pribadi dalam setiap pemberian. Kita tidak memberi hanya karena terpaksa. Kita tidak memberi hanya supaya dikenal orang. Kita tidak hanya memberi agar supaya orang menghormati kita, tetapi bagaimana kita memberi dengan penuh ketulusan dan menopang setiap kerja pelayanan gereja Tuhan dan memuliakan Tuhan lewat setiap pemberian kita. Karena apa? Karena Tuhan telah lebih dulu memberikan segala sesuatu bagi kehidupan kita, termasuk di dalamnya memberi nafas hidup yang kita nikmati sampai pada saat ini. Nah, jadi saudara-saudara, muliakanlah Tuhan sebagai suatu bentuk rasa syukur kita, karena betapa besar Tuhan boleh memberkati kehidupan kita, betapa Tuhan mengasihi kehidupan kita, betapa Tuhan selalu menyatakan kasih karunia-Nya. Maka kasihilah juga orang-orang yang ada di sekitar kita dengan melakukan pelayanan kasih yang tulus, ikhlas, dengan hati untuk memuliakan nama Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat melayani sesama, selamat untuk saling memberi, saling menopang, baik dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat, pun di dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun kita pergi dan kita berada. Amin.